Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini, hari yang baik yang Tuhan jadikan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yakobus 5 ayat 16 sampai 18 akan saya bacakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kita akan telusuri lebih jauh firman Tuhan pada pagi hari ini tentang doa. Di ayat 16 ini kalau kita lihat dari versi lain, yaitu saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini, berbunyi seperti ini. Doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Demikian juga kalau kita lihat dari terjemahan baru edisi yang kedua dikatakan, doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Demikian kedua terjemahan ini melengkapi dari Alkitab kita, terjemahan yang baru, dikatakan doa ya orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Lalu terjemahan lain katakan doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Nah, jadi bisa kita telusuri, kita simpulkan dari ayat 16 ini, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini dipanggil, kita ini dibenarkan, dan kita yang telah dibenarkan oleh darah Yesus, kita juga dipanggil untuk berdoa. Saudara dan saya dipanggil untuk berdoa. Dan doa kita sebagai orang yang dibenarkan itu besar kuasanya. Dengan kata lain, doa kita yang menuruti kemauan Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan doa kita yang menuruti keinginan Allah. Itu besar kuasanya. Mari kita telusuri lagi di ayat 17 Elia. Di sini Yakobus mengambil contoh Elia. Elia disebut manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Elia manusia biasa berarti dia bukan manusia yang super, bukan manusia yang di luar manusia yang ada sekarang, sama seperti kita. Dia bisa lapar, dia bisa merasakan haus, dia bisa merasakan sakit, dia bisa merasakan kepanasan, terik, kecapean, dan lain sebagainya. Nah, Elia ini mengalami semua yang kita alami dan dia hidup sama ya yang kita alami di bumi ini. Nah, namun dikatakan di sini Elia telah berdoa dengan sungguh-sungguh. Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Coba kita telusuri lebih jauh bagaimana doa Elia itu di dalam satu Raja-Raja ayat pasal 17 ayat yang pertama dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah, kalau kita perhatikan peristiwa Elia mengatakan kepada Ahab ini, lalu Elia berdoa supaya tidak terjadi hujan. Latar belakang dari kejadian ini adalah Elia hidup dalam masa pemerintahan Raja Ahab, di mana Raja Ahab ini dicatat sebagai raja yang jahat, raja yang menyimpang, yang tidak menyembah Tuhan Allah Israel, yaitu Yahweh. Ahab menyembah dewa Baal, sebagaimana istrinya Isabel menyembah dewa Baal. Demikian Ahab mengikutinya dengan memerintahkan, dengan mengajak seluruh bangsa Israel menyembah dewa Baal. Nah, karena dosa dan ketimpangan dan menyimpang dari Allah Israel, yaitu Yahweh, oleh karena itu Tuhan mengirim Elia untuk berbicara kepada bangsa Israel, berbicara kepada Ahab. Tuhan membuat rancangan untuk merindukan bangsa Israel ini kembali kepada Allahnya, yaitu Tuhan Yahweh Allah Israel, dengan membuat satu rancangan, dengan membuat satu peristiwa di mana tidak terjadi hujan.
Kenapa hujan yang dipakai oleh Tuhan? Pada masa itu bangsa Israel menyembah Baal. Dewa Baal ini adalah dewa yang disembah oleh orang Kanaan kuno dan orang Sidon. Ya, dewa Baal ini pada saat itu dipercaya sebagai dewa yang punya kuasa untuk mendatangkan hujan dan mendatangkan kesuburan bagi tanah pada masa itu. Dipercaya seperti itu. Nah, kemudian Allah membuat rancangan untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa akulah Tuhan, Yahweh, aku adalah aku Tuhan Allah Israel. Dengan Tuhan mengirim Elia untuk mengatakan kepada Ahab agar tidak terjadi hujan. Dan betul Tuhan, Elia berdoa untuk tidak terjadi hujan, dan tidak terjadi hujan selama 3,5 tahun. Dan seluruh bangsa Israel pasti berdoa, dewa-dewa, nabi-nabi Baal berdoa untuk meminta pertolongan hujan. Tetapi tidak ada yang bisa mengadakan hujan selama 3,5 tahun. Dan saat itu terjadi kekeringan, terjadi kelaparan di tanah Samaria, di tanah Israel pada masa itu. Kemudian apa yang terjadi setelah masa kekeringan itu? Kalau kita pelajari lebih dalam tentang Elia di pasal 8, 1 Raja-Raja pasal 8 ayat pertama, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan atas muka bumi. Ayat kedua, lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Kemudian Tuhan perintahkan kembali kepada Elia, sekarang perlihatkan diri kepada Ahab, dan aku akan memberikan hujan kepada bangsa Israel. Lalu Elia dengan instan, dengan segera, dia taat kepada Tuhan tanpa bertanya-tanya, tanpa argue, tanpa protes kepada Tuhan. Dia langsung laksanakan, dia langsung lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu ayat kedua, lalu pergilah Elia memperlihatkan dirinya kepada Ahab. Adalah satu resiko yang besar pada masa itu, karena Elia yang berdoa. Yang pertama kali Elia mengatakan bahwa tidak akan ada hujan kecuali aku katakan. Ada resiko yang besar dari kehidupan Elia. Di mata Raja Ahab, dia bisa dipenggal seketika karena gara-gara doa Elia ini tidak terjadi hujan. Tetapi Elia pada saat itu taat, dia percaya, dan dia lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia taat, langsung dia pergi mencari, menghadap, memperlihatkan diri kepada Ahab. Nah, cerita selanjutnya, Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkukkan kepalanya ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Lalu ia berseru dan berdoa untuk meminta hujan turun pada masa itu. Setelah Elia berdoa, lalu dia memerintahkan bujangnya naik ke Gunung Karmel, naik ke atas, lihatlah ke arah pantai, ke arah laut. Lalu bujangnya naik ke atas, dilihatnya nggak ada apa-apa. Lalu dia turun kembali, dia katakan, Elia, Nabi Elia, tidak ada apa-apa. Lalu Elia berdoa lagi yang kedua kalinya. Lalu berkata, coba sekali ini, kamu lihat naik ke atas. Yang kedua kalinya, bujangnya melihat tidak ada apa-apa. Lalu dia lapor kembali pada Elia, nggak terjadi apa-apa. Elia berdoa lagi untuk ketiga kalinya. Lalu lihat lagi, tidak terjadi apa-apa. Lalu Elia berdoa lagi untuk keempat kalinya. Lalu bujangnya lihat, tidak terjadi apa-apa. Lalu yang kelima kalinya, Elia berdoa. Lalu bujangnya lihat, tidak terjadi apa-apa. Lalu keenam kalinya, Elia berdoa. Dan bujangnya lihat ke atas, tidak terjadi apa-apa juga. Dan ketujuh kalinya Elia berdoa. Bujangnya melihat, mulai ada satu titik awan. Dan bujangnya mengatakan, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Bapak, Ibu, Saudara, doa Elia bersungguh-sungguh karena Elia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Elia telah berdoa bersungguh-sungguh karena Elia punya hubungan dengan Tuhan. Elia telah berdoa bersungguh-sungguh karena dia taat, dia langsung merespon, dia menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, berdoa sesuai dengan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, mendoakan janji Tuhan, mendoakan firman Tuhan.
Saudara, walaupun belum terlihat jawaban doa, sebagaimana Elia berdoa dan menyuruh bujangnya naik ke atas dan melihat apakah awan itu ada. Bujangnya bilang belum ada apa-apa. Mungkin saudara dan kita semua, mungkin saya juga, saudara berdoa, belum kelihatan jawaban doa. Saya belum melihat adanya perubahan. Mungkin saudara telah berdoa, belum melihat tanda-tanda jawaban doa. Namun saudara, bila kita berdoa janji Tuhan, bila kita mendoakan kehendak Tuhan, bila kita mendoakan rencana Tuhan, bila kita mendoakan keinginan, misi, tujuan, panggilan Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti menjawab doa kita. Tuhan mendengar doa kita. Dan Tuhan sedang bekerja menjawab doa kita. Walaupun belum kelihatan hasilnya pada saat ini, teruslah berdoa. Mungkin saudara sudah 1 kali berdoa dan belum ada jawaban. Masih ada kesempatan kedua. Mungkin saudara sudah 2 kali berdoa, belum terlihat, belum ada tanda-tanda. Doa lagi yang ketiga kali. Mungkin sudah 3 kali berdoa, berdoa lagi 4 kali. Mungkin sudah seminggu berdoa, berdoa masih ada minggu kedua, berdoa lagi. Mungkin sudah 2 minggu saudara berdoa, belum ada tanda-tanda, masih ada minggu ketiga, berdoa lagi. Mungkin sudah sebulan, 2 bulan kita berdoa, saudara berdoa, belum ada tanda-tanda, masih ada bulan ketiga, berdoa lagi. Tuhan sedang bekerja. Oh Tuhan, mungkin sudah setahun saya berdoa, tidak ada tanda-tanda, tidak ada jawaban apa-apa. Masih ada tahun kedua, berdoa lagi, terus berdoa. Seperti bujang Elia ini berdoa, melihat lagi, dan pada yang penglihatan ketujuh mulai ada tanda-tanda awan, tanda-tanda hujan akan datang. Mungkin dalam hidup saudara tidak kelihatan sekarang tanda itu, tapi percaya bahwa Tuhan sedang bekerja menjawab doa kita. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan sedang menyediakan persediaannya untuk saudara dan saya. Tugas kita adalah kita berdoa terus, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Dan doa orang yang benar pasti besar kuasanya, sangat besar kuasanya, dan ada hasilnya seperti firman Tuhan katakan di ayat 16. Jadi berdoa yang sungguh-sungguh bukan karena kerasnya yang kita berdoa, bukan karena panjangnya kalimat-kalimat kita, bukan karena susunan indahnya kata-kata yang kita gunakan, atau bukan gaya doanya kita berdoa atau dengan gaya puitis sekalipun kita berdoa, bukan karena itu. Namun doa yang sungguh-sungguh seperti Elia berdoa adalah doa yang mendoakan kehendak Tuhan, adalah doa yang mengikuti rencana Tuhan, kehendak Tuhan, berdoa yang mendoakan firman Tuhan sebagaimana Elia berdoa. Semua yang Elia doakan adalah perintah Tuhan. Bukan keinginan pribadi Elia. Bukan agenda pribadi Elia. Semua adalah kehendak Tuhan. Jadi saya simpulkan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Temukanlah rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Temukanlah kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Dalam sewaktu saudara merenungkan firman Tuhan. Sewaktu saudara membaca firman Tuhan, sewaktu saudara berdoa dalam doa pribadimu, sewaktu saudara dalam pertemuan live group walaupun dalam online meeting, sewaktu saudara mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, temukan apa firman Tuhan, apa janji Tuhan, apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan bagi hidup saudara. Yang berikutnya, berdoalah terus, jangan jemu-jemu, jangan berhenti berdoa. Terus berdoa sampai terjawab doa saudara. Dan ingatlah selalu bahwa Tuhan bekerja, Tuhan senantiasa bekerja, dan Tuhan sedang bekerja menjawab doa saudara. Walaupun saudara belum melihat tanda-tandanya, tapi Tuhan sedang bekerja menjawab doa saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah jemaat-Mu dikuatkan pada pagi hari ini untuk kami terus setia berdoa kepada Engkau. Untuk kami tidak jemu-jemu berdoa. Untuk kami mendoakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, hamba serahkan jemaat-Mu ini Tuhan. Mungkin mereka yang dalam kesulitan, mereka yang dalam pergumulan. Tuhan, kami percaya Engkau sedang bekerja menjawab doa dari umat-Mu ini Tuhan.
Kiranya Engkaulah yang membukakan tingkap di surga. Tuhan, Engkaulah yang mencelikan mata rohani, sehingga jemaatmu, umatmu bisa melihat dengan mata rohani bahwa Engkau Allah yang menyediakan, bahwa Engkau Tuhan sedang bekerja menjawab doamu, dan kami akan menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kelimpahan, menyaksikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan, kebesaran, kedahsyatan Engkau Tuhan, dan penyediaan Engkau yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.